Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Desember 1946, Indonesia yang baru setahun 4 bulan memproklamasikan kemerdekaannya terusik. Lagi-lagi karena ulah sang penjajah yang ingin menguasai Ibu Pertiwi. Pesisir barat Sulawesi Selatan, dari Mandar Parepare, Makassar hingga Bantaeng, menjadi ujung tombak perlawanan rakyat Sulawesi membela kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah perlawanan yang sangat kuat, sehingga Letnan Jenderal Saiman Spur menetapkan keadaan darurat perang di Sulawesi Selatan, serta mengirim Depot Special Troopen atau pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan I Raymond Paul Pierre Westerling. Selama 68 hari, dengan caranya sendiri, Westerling membantai ribuan warga sipil di Sulawesi Selatan. Suatu kekejaman yang mengerikan digelar pemerintah Hindia Belanda demi mengekalkan jajahannya di negara yang sudah merdeka, Indonesia. Untuk meredam pergolakan di Sulawesi Selatan, tanggal 24 April 1946, Belanda menangkap Gubernur Dr. Samratulangi dan beberapa tokoh pejuang lainnya. Perjuangan fisik di Sulawesi Selatan pun berubah menjadi gerakan gerilya. 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur ke pemerintahan kolonial Belanda. Di hari itu juga, untuk memperkuat kekuasaan, Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengadakan konferensi di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini digagas Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur dan menggodok rencana pembentukan negara federal. Konferensi ini berlangsung 10 hari dan dihadiri 39 orang dari Kalimantan dan daerah-daerah Indonesia bagian timur. Hasilnya pada tanggal 25 Juli 1946, negara Indonesia Timur pun dibentuk dan Makassar diproyeksikan menjadi ibu kotanya. Iya, sejak awal Makassar itu akan menjadi ibu kota dari Indonesia Timur. Ya memang posisinya adalah dianggap strategis, kan sejak dari dulu Makassar itu adalah kota terbesar di Sulawesi dan kota dagang. Kota tempat administrasi Belanda selalu memang di Makassar kan. Nah, oleh karena itu ya Van Mook ngambil Makassar sebagai ibu kota NIT. Terbentuknya negara Indonesia Timur benar-benar membuat marah para pejuang. 17 Juli 1946, di daerah Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, 19 utusan dari organisasi perjuangan di Sulawesi Selatan melebur dan membentuk Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi Selatan atau LAPRIS. Organisasi ini dipimpin Panglima Rangong Daeng Ngale dan Walter Mongisidi sebagai sekretaris jenderal. Di bawah satu komando, perjuangan pemuda Sulawesi Selatan semakin membara. Hampir setiap malam, para pemuda dan laskar di Sulawesi Selatan menyerang pos-pos pertahanan tentara kolonial Belanda. Perlawanan yang demikian kuat, Belanda kelabakan. Apalagi di situ sebenarnya melegenda seorang Walter Mongisidi. Dia menyamar, dia melakukan memasuki asrama Belanda, lalu dia melakukan macam-macam kegiatan sendiri. Kekuatan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan melemah. Karena itulah pada 9 November 1946,
Letnan Jenderal Simon Spoor memanggil seluruh pemimpin pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke Batavia. Akhirnya, untuk menghancurkan kekuatan perlawanan di Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal Spoor mengirim Depot Special Truppen atau DST, pasukan khusus pimpinan Westerling. Memang dia adalah pasukan khususnya Belanda. Ya memang pasukan pembunuh. Memang dilatih untuk melakukan pembunuhan. Ketika terjadi kekuatan di Sumatera Utara demikian kuat perlawanannya, maka dia dikirim ke Medan. Di Medan dia melakukan hal yang sama, pembunuhan dan segala macam. Nah, ketika kekuatan Belanda di Sulawesi Selatan sedang mengalami krisis, tidak mampu meredam perlawanan itu, yang dipimpin Rain Romo, yang dipimpin dengan Walter Mongonsidi, lalu pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan itu, maka kemudian dari Medan dia dikirim ke Makassar. 5 Desember 1946, Westerling bersama 120 orang pasukan khusus tiba di Makassar dan mendirikan markasnya di Matoangin. Berdasarkan data intelijen yang dikumpulkan tentara DST sebelumnya, Westerling menyusun penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri. Meneer Westerling, op 5 december 1946 kwam u op Zuid-Celebes. Bent u toen meteen aan de slag gegaan? Meneer Jacobs, hoewel ik in de persmedia bekend sta als een hele ruwe jongen, ben ik van huis uit geen olifant die op een porseleinkast trapt. Nee, ik heb me de eerste 5 dagen teruggetrokken. Nadat ik aan de burger- en militaire autoriteiten had gevraagd om men alle stukken die mij iets wijs konden maken over de situatie op Zuid-Celebes ter beschikking te stellen. En het was pas na de bestudering van al deze rapporten dat ik een plan de campagne heb gemaakt voor de pacificatie van Zuid-Celebes. Ik heb toen voorgesteld om het standrecht in te voeren. Dit was natuurlijk, u moet het niet zien als een contraterreur, zoals wel eens geïnsinueerd is geweest hier. Maar dat was de enige middel die toen moest ik invoeren onder druk van de toenmalige abnormale situatie. Ik heb geen vaste richtlijnen gehad. Ik heb alleen dus carte blanche gehad om mijn plan de campagne op te stellen. 12 Desember 1946, Depot Special Truppen atau DST, pasukan khusus yang dikomandani Westerling, mulai melancarkan aksi teror di sekitar kota Makassar. Di Desa Batua, jam 5 pagi, pasukan Westerling sudah mengepung dan menggeledah rumah-rumah penduduk. Selain menggeledah, pasukan Westerling juga menggiring penduduk untuk berkumpul. Warga yang menolak atau mencoba melarikan diri langsung ditembak mati oleh pasukan Westerling. Saleh, warga desa Batua ini masih ingat betul peristiwa tragis yang menimpa desanya. Kami cari Walter Mongonsidi sama M. saya. Di situ selalu kemudian akhirnya sambaran militari segala rumah militari kita dalam rumah sisa kalau dapat itu keris sampai keris ka badi kapay nalle mana balak na pariki apasana ng jambu mana nasa cara cari orang pemuda di mana dia orang banyak. Jadi pada waktu itu saya jawab Pak, kalau datang dari Minasa Pasara, karena di Minasa ciri kerja supaya dikumpul lagi di Palarin, yang semua orang sama mau bahannya orang diambil, dikumpul di situ, dibuang. Jadi bayangkan itu kalau sawah sudah dibajak, baru jalan ke di situ kalau lumpur namanya, dikasih lari lagi di situ, pendamai lari. Disembang semua. Setelah masyarakat terkumpul, dengan daftar yang ia miliki, Westerling mulai mencari penduduk yang dianggap ekstremis. Setelah teridentifikasi, warga itu langsung dieksekusi di depan ribuan orang. Mengenai metode Westerling yang secara betul sistematis adalah tahap pertama,
Dilakukan pengepungan terhadap satu wilayah bisa terjadi beberapa desa, kemudian penduduknya, semua penduduk dikumpulkan ke satu lapangan besar. Tahap kedua, berdasarkan daftar nama dari para informan-informan mereka yang adalah pribumi, yang masuk kategori pengkhianat bangsa, pisahkan orang-orang tersebut dan kemudian langsung ditembak mati di tempat. Jadi ini yang dinamakan metode Westerling, standrechtelijke eksekusi, tembak di tempat. Jadi semua. Itu tahap kedua. Dan tahap ketiga, apabila di antaranya itu ada kepala desa, maka diangkatlah kepala desa baru yang ditunjuk oleh Belanda dan kemudian disampaikan pidato oleh Westerling atau wakilnya bahwa inilah akibatnya kalau berani melawan Belanda. Jadi secara sistematis itu yang diterapkan di seluruh Sulawesi. Dengan cara yang sama, selama 6 hari, dari tanggal 12 hingga 18 Desember 1946, Westerling dan pasukannya terus meneror warga kota Makassar. 100 warga sipil diperkirakan tewas dalam peristiwa ini. 19 Desember 1946, untuk memberikan keleluasaan bagi Westerling, Jenderal Simon Spoor memberlakukan keadaan darurat perang di daerah Mandar, Parepare, Makassar, dan Bantai. Tak hanya dengan kekuatan senjata untuk memisahkan Sulawesi Selatan dari negara Republik Indonesia, tanggal 7 hingga 24 Desember 1946, pemerintah kolonial Belanda mengadakan konferensi Denpasar. Konferensi ini adalah tindak lanjut konferensi Malino untuk memperkukuh negara Indonesia Timur. Hasilnya, tanggal 24 Desember 1946, Belanda memilih Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dengan wilayah Karisidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Lombok, dan Maluku. Sebenarnya Belanda itu punya rancangan bahwa mereka tidak dapat menduduki Indonesia lagi secara keseluruhan. Karena itu mereka merancang membangun negara federal. Langkah pertama yang mereka anggap mau bisa membuka peluang bagi yang lain itu adalah wilayah yang disebut Grote-Oos. Karena selama mereka berkuasa, ini Grote-Oos jadi dari Maluku, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi itu selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akhirnya sasaran pertama adalah ini. Kalau NIT sudah berhasil dibentuk, itu berarti yang lain akan mudah dibentuk. Nah, karena itu untuk bisa memaksakan semua tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh adat dalam rapat di Denpasar, maka dibuat aksi yang menggegerkan mereka. Jadi dalam istilah sejarah orang Belanda, orang bilang psikoangst. Jadi membuat ketakutan psikologi agar tuntutan yang diajukan tidak boleh mendapat penolakan. Karena itu setelah utusan delegasi itu berangkat ke Denpasar, barulah dinyatakan Staat van Oorlog en Beleg. Jadi daerah-daerah itu dalam keadaan darurat perang. Nah, karena mereka sudah di sana, protes tidak bisa. Nah, sekarang mau terima atau tidak, di sini sampai ganas. Setelah kota Makassar, pasukan Westerling mulai menyisir ke daerah selatan. Di Bulukumba, pasukan Westerling tak hanya membunuh warga sipil. Aparat desa yang pro kemerdekaan juga dibantai di depan warganya. Di sini tempatnya ditembak orang oleh tentara Belanda sebanyak 7 orang dan mereka itu dihadapkan ke sana. Jadi itu mobil tentara Belanda ada di situ di pinggir jalan, sementara rakyat semua ada di sini. Karena musala dulu di sini, Pak, musala Aisyah. Jadi ini orang kumpul semua di sini. Jadi itu tentara 7 meter dari sini berdiri. 7 orang penembaknya karena 7 orang juga ditembak di situ. Setelah penembakan itu, tentara masing-masing pulang, jadi rakyat juga pulang. Dipanggillah oleh tokoh-tokoh di sini untuk menguburkan di sini. Jadi satu tempat itu satu lubang 7 orang. Selain di Kabupaten Bulukumba, aksi kekejaman Westerling menjalar hingga pesisir barat Sulawesi Selatan. Baru, Sopeng, Malimpung, Enrekang, dan Parepare tak luput dari kekejaman pasukan Westerling.
Di Parepare, untuk memadamkan perlawanan para pemuda, pasukan Westerling menangkap dan membunuh 2 raja pelopor perjuangan dari kerajaan Sukpa, yaitu Andi Makassau dan Andi Abdullah Baumas Sepe. Tak hanya raja, rakyat biasa yang melindungi keberadaan raja dan para pejuang juga dibantai oleh pasukan Westerling. Tujuannya memang adalah untuk melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin dan rakyat Sulawesi Selatan untuk mengurangi semangat kejuangan. Gelombang teror Westerling di Sulawesi Selatan bukannya tanpa perlawanan. 28 Februari 1947 di Kabupaten Takalar terjadi pertempuran besar antara Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tentara Westerling. Ranggong Daeng Romo, Jenderal LAPRIS, gugur dalam pertempuran ini. Di daerah Mandar yang kini sudah menjadi Provinsi Sulawesi Barat, pasukan Westerling juga mendapat perlawanan sengit. 1 Februari 1947, 2 pasukannya tewas saat bertempur dengan Laskar Gapri 531 di daerah Talolok, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Meninggalnya pasukan Westerling membuat marah Wakil Komandan Operasi Khusus Pasukan Westerling, Stufkens dan Vermeulen. Rakyat Mandar yang sudah dikumpulkan ditembak secara membabi buta. Mandar menjadi penutup aksi kejam Westerling di Sulawesi Selatan. 17 Februari 1947, aksi teror Westerling berhenti dan pasukannya ditarik dari Sulawesi Selatan. 16 November 1948, Jenderal Simon Spur menonaktifkan Westerling. Meski dipecat, Westerling tak berhenti berulah. 23 Januari 1950, kecewa dengan hasil konferensi meja bundar yang hasilnya mengharuskan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Westerling dengan pasukannya yang masih setia membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dan melakukan kudeta kepada Republik Indonesia. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi gugur dalam kudeta berdarah ini. Namun, Batalion H Siliwangi mampu menghentikan pasukan APRA yang hendak menuju Jakarta. Aksi kudeta Westerling pun gagal. Anak buah Westerling ditangkap. Sementara itu, Westerling tetap melakukan petualangannya seorang diri. Dia menuju ke Jakarta untuk mengacaukan sidang kabinet pada 24 Januari 1950. Westerling mengincar Soekarno, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai sasaran tembaknya. Namun upaya itu gagal. Setelah semua upayanya gagal, Westerling pun segera melarikan diri. 22 Februari 1950, Westerling menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dia dijemput pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda dan dibawa ke Singapura. 21 Agustus 1950, Westerling meninggalkan Singapura. Berbekal paspor palsu yang disponsori oleh Van der Gaag, Konsul Jenderal Belanda di Singapura, Westerling menumpang pesawat Qantas Australia. Pesawat ini membawa Westerling ke Brussels, Belgia. Akhirnya pada April 1952, Westerling berhasil pulang ke Belanda secara diam-diam. Sayangnya, hingga ajal menjemput, Westerling tak pernah diadili atas aksi brutalnya di Sulawesi Selatan dan di tempat lain di Indonesia. Jadi memang dia penjahat, tapi memang sudah dididik untuk menjadi penjahat. Kan itu. Dan ditugaskan untuk selalu melakukan kejahatan-kejahatan, walaupun itu tujuannya adalah untuk menegakkan pemerintah kolonial Belanda. Tapi bagi kita kan kejahatan. Bagaimana saya tidak menganggap dia jahat, lawan dia bunuh ayah saya bersama sekian banyak keluarga saya.
Belanda dari tahun 45 sampai 49 sebenarnya dia melakukan kejahatan perang. Saya beranggapan Belanda selama periode 45 sampai 49 itu adalah dia melakukan agresi terhadap sebuah bangsa yang sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Dengan dibantu sebuah yayasan di Belanda, pada tanggal 28 Agustus 2014, 3 orang anak korban kekejaman Westerling menggugat negara Belanda di pengadilan Den Haag.